6. Sesuatu di dalam waktu. Manifestasi sesuatu di dalam itu dalam arah pengembangan dan pemeliharaan efisiensi fisik dan efisiensi mental, seperti yang terkait pada bab sebelumnya, hampir sejak awal disertai dengan peningkatan yang menonjol dan mencolok dalam urusan bisnis saya. Saya menjadi sadar akan fakta bahwa kekuatan batin yang mencetuskan kesuksesan sedang bekerja, dan dampak serta hasilnya mulai menunjukkan diri mereka sendiri. Selain itu, saya menjadi sangat sadar bahwa di bawah permukaan aktivitas saat ini terdapat kecenderungan tertentu yang pada waktunya akan mewujud pada peristiwa aktual yang bakal kondusif bagi kesuksesan dan kesejahteraan saya secara umum. Efisiensi saya meningkat terjewantahkan dalam pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi umum dan kondisi khusus dari perusahaan tempat saya bekerja. Mendapat perhatian yang baik dari mereka yang memiliki posisi otoritas dalam masalah tersebut, sebagai akibatnya saya dipromosikan dengan cepat. Bahkan dengan sangat cepat sehingga rekan kerja yang punya perhatian terhadap promosi yang saya dapatkan ini punya gagasan bahwa saya mendapatkan semacam daya tarik dari manajemen. Namun sekalipun ada kecemburuan yang selalu timbul dalam kasus-kasus semacam itu, ada pula pengakuan umum secara bertahap fakta bahwa saya adalah orang yang baik untuk dijadikan tempat berkonsultasi ketika kesulitan muncul di cabang bisnis manapun. Karyawan lain segera menemukan bahwa mereka beruntung untuk berkonsultasi kepada saya sewaktu pekerjaan mereka menjadi mandek atau kacau. Saya selalu senang memberikan bantuan semacam itu. Tidak hanya karena itu adalah kebijakan yang baik untuk saya lakukan, tetapi juga karena ada kesenangan positif dalam menggunakan pikiran saya, terutama imajinasi kreatif dan fakultas konstruksi lewat cara ini. Saya menyusun rencana penjualan yang lebih baik untuk dijalankan dalam meningkatkan distribusi sejumlah barang niaga yang diproduksi oleh pihak terkait. Merek dagangan ini karena beberapa alasan telah terpuruk dan akhirnya tampaknya ditakdirkan untuk gagal, meski barang itu sendiri memiliki nilai positif. Penjual senang untuk mengalihkan tanggung jawab menjengkelkan ini ke pundak orang lain, dan manajemen merasa bahwa karena semua yang lain gagal, maka tak ada salahnya mengizinkan saya mencoba menerapkan rencana saya. Sejak awal penjualan barang-barang ini melonjak dengan pesat dan akibatnya saya ditempatkan sebagai kepala departemen khusus untuk mengendalikan penjualan barang-barang ini dan beberapa jalur terkait. Lama kemudian saya menjadikan departemen saya menjadi departemen yang paling baik dalam menjalankan bisnis, dan saya diminta untuk menempati jabatan baru selaku penasihat umum langsung di bawah kendali kepala eksekutif. Ini hanyalah awal. Melihat peluang baru untuk penjualan produk kami, saya merencanakan perluasan pabrik dan peningkatan kekuatan penjualan. Ini mengharuskan peningkatan kapitalisasi bisnis. Para direktur percaya kepada saya dengan alasan prestasi dan keberhasilan saya di masa lalu, dan mereka akhirnya menyetujui semua rencana saya. Bisnis yang diperluas mendulang sukses besar dan perhatian kami sesudahnya terarah pada beberapa pabrik yang lebih kecil di jalur yang sama. Korporasi tersebut menjadi salah satu yang terbesar di negara ini dan saya ditempatkan sebagai kepala manajemen aktif yang mengatur urusan yang telah diperluas dibandingkan sebelumnya. Saya menjadi tokoh nasional di dunia lini bisnis tertentu dan mulai menarik perhatian kekuatan-kekuatan finansial terkemuka di kota-kota besar. Saya akan berhenti untuk sementara waktu dalam mengemukakan garis besar lonjakan karir saya yang begitu cepat pada kesuksesan bisnis dan kemandirian finansial serta kekuasaan. Sebelum melangkah lebih jauh, saya harus meminta Anda memperhatikan suatu kondisi yang luar biasa yang hampir sejak awal tampak nyata. Saya merasa sulit mengutarakan pernyataan yang cerdas tentang hal ini, sebab itu adalah sifat yang subtil dan tak terwujud sehingga istilah biasa tidak memadai untuk mengekspresikannya dengan benar. Namun, saya akan berusaha menerangkan kepada Anda bagaimana itu bekerja, menyajikan kepada Anda dampak dan hasil dari sebab tersembunyi ini, atau serangkaian sebab-sebab yang beroperasi dengan cara yang sangat bagus dalam karir saya. Mungkin konsepsi berat tentang kondisi aneh yang muncul di benak saya ialah bahwa di samping usaha dan kekuatan mental sadar saya, ada sesuatu yang lain sedang bekerja.
dalam urusan saya. Sesuatu di bawah atau di atas permukaan hal-hal yang tampaknya bekerja atas nama saya dan untuk kepentingan saya ingat dengan jelas suatu kali berkata kepada diri saya sendiri, kelihatannya ada sesuatu ikut serta dalam permainan ini dan bermain selaku mitra yang tak terlihat. Mendukung permainanku, menyediakan pemain-pemain yang menguntungkan dan memainkan kartu truf sebagai tanggapan atas keunggulanku. Tampaknya saya memiliki citra yang terampil dan mitra yang terampil dalam permainan, dan saya segera tumbuh untuk memiliki kepercayaan kepadanya, kepada keterampilannya dan kepada keinginannya untuk membantu saya dalam meraih kemenangan. Mula-mula ada sesuatu yang ganjil tentang kondisi ini. Tak ada salah sangka perihal kehadiran dan aktivitas pendukung yang tak terlihat ini. Tetapi siapa atau apa sesuatu itu? Saya hampir yakin bahwa karena suatu alasan menerima semacam bantuan supranatural. Saya mulai melihat mengapa orang-orang sukses yang saya temui sebelumnya tumbuh untuk percaya bahwa mereka beroleh dukungan dengan cara ini. Tetapi saya ingat apa yang Kolonel Forbes katakan kepada saya mengenai kekuatan aneh dan menakjubkan dari sesuatu di dalam itu, dan betapa efisiennya itu dalam memajukan kepentingan individu setelah ia dibangkitkan dengan cara yang benar. Saya memutuskan untuk mengirim surat kepada kolonel yang pada waktu itu telah kembali ke India. Pada waktunya akan datang pesan singkat dari kolonel yang berbunyi secara substansi, teman Anda yang tak terlihat dan penolong yang tak terlihat tidak lain adalah sesuatu di dalam, yang menjelmakan kekuatannya di bawah permukaan hal ihwal. Ia menjadikan hasrat Anda sebagai hasratnya, menjadikan tujuan Anda sebagai tujuannya, menjadikan rencana umum Anda sebagai rencana umumnya. Percayalah kepadanya secara tersirat dan selalu andalkan bantuannya. Ia tidak akan pernah mengecewakan Anda biarpun kadang-kadang ia tampak meninggalkan Anda. Tetapi Anda harus selalu memainkan tangan Anda sendiri sesuai dengan kemampuan Anda, sambil bergantung pada mitra tak terlihat ini untuk mendukung, menyokong, dan membantu Anda. Lakukan bagian Anda dengan benar dan ia pun akan melakukan bagiannya dengan benar. Dari surat-surat kolonel dan dari keterangan yang saya kumpulkan dari sumber-sumber lain, serta dari pengalaman saya sendiri, saya akhirnya menemukan hal sebagai berikut. Bahwa sesuatu di dalam tampaknya berhasrat pada tindakan, manifestasi, dan ekspresi, singkatnya aktualisasi. Untuk tujuan ini, ia bekerja sama dengan ide, hasrat, dan rencana aspek relatif dari diri. Ia mengambil alih ide, hasrat, dan rencana individu yang kemudian mulai bekerja dengan mantap dan terus-menerus untuk mengaktualisasikan dan mematerialisasikan mereka. Ia tampaknya menyerupai kehendak yang hebat, kekuatan dengan hasrat untuk bertindak atau hasrat dengan kekuatan untuk bertindak. Namun, itu jelas membutuhkan bahan atau barang dari ide yang diberikan kepadanya, agar dapat lanjut ke tahap aktualisasi. Itu sebabnya sebelum ia bertindak untuk seseorang, ia harus memiliki pola idealisasi yang disajikan kepadanya. Urusannya ialah mewujudkan secara nyata cita-cita seseorang, mengaktualisasikan apa yang dia idam-idamkan. Ini adalah cara saya menemukan jawaban dan kendati sekarang saya tersenyum melihat bentuk ekspresi naif dan kasar saya tentang itu. Saya masih berpegang pada kebenaran dasar umum dari konsepsi primitif tersebut. Yang aneh tentang pengoperasian kekuatan tak gaduh ini ialah bahwa kadang-kadang ia akan mendatangkan hasil yang sama sekali tak saya sangka-sangka, dan acap kali agak bertentangan dengan keinginan saya pada waktu itu. Namun, pada akhirnya menurut saya, jalannya adalah jalan terang terbaik. Ada kalanya benar-benar merupakan satu-satunya jalan yang benar. Sesuatu di dalam itu kadang-kadang terlihat jauh lebih baik daripada saya. Apa yang terbaik untuk pengembangan rencana umum atau hasrat saya. Bahkan tampaknya ia akan merintangi permainan yang pada waktu itu dan memaksa saya untuk bergerak ke arah yang sama sekali berbeda dari semula yang saya pikirkan. Ia akan membuat atau memaksa saya menjauh dari akhir yang saya coba capai, dan semua tampaknya akan hilang. Namun lihatlah, cepat atau lambat ia akan membawa saya kembali ke ujung itu, melewati jalur yang berputar-putar dan kesuksesan akan menjadi milik saya. Ketika semua ini terjadi, cepat atau lambat saya dipaksa untuk mengakui bahwa jalan yang dipilih dan diikuti itu benar-benar satu-satunya jalan. Artinya sesuatu di dalam ternyata telah merasakan bahwa bahaya dan hambatan yang tak terlihat oleh penglihatan saya dan membantu saya menyelinap di sekitar mereka. Ia menapaki jalan dan jalan setapak yang asing, tetapi pada akhirnya ia sampai di sana. Kadang-kadang ketika saya menjadi terlalu berlebihan dalam perasaan atas kekuatan pribadi saya sendiri
perihal persepsi dan penilaian, sesuatu di dalam itu benar-benar akan memegang tengkuk saya. Kemudian setelah mencengkram saya untuk sementara waktu, menggantung saya di tepi jurang reruntuhan, lalu dengan lembut akan menaruh saya di tempat yang aman, di lingkungan baru, di tempat yang tepat, seperti yang saya lihat kemudian. Di mana kepentingan terbaik saya akan dilayani dan harapan serta hasrat terdalam saya akan dimungkinkan untuk terwujud. Jalan saya menuju kesuksesan kadang-kadang cukup berbatu-batu yang sangat sulit untuk dilalui. Ada kalanya kemunduran itu tampak seperti kegagalan, tetapi kemudian dianggap hal terbaik yang bisa saja terjadi pada waktu itu. Saya sering tergelincir ke belakang beberapa langkah, tetapi saya telah maju lebih banyak langkah dibandingkan sebelum tergelincir. Dan begitu juga saya baru saja maju kembali beberapa langkah ke depan. Kemajuan pesat berikutnya jauh lebih dari sekadar menutup jarak yang hilang sementara. Semua ini menuntut kepercayaan, namun saya punya kepercayaan. Dalam frase saat ini itu adalah soal, ini pertandingan yang hebat kalau Anda tidak melemah. Saya tidak melemah, sebab pada dasarnya saya tahu bahwa aku adalah aku, dan bahwa sesuatu di dalam sana membantu saya menjalani permainan, dan sering memainkan peran utama. Kekuatan kepercayaan dan faktor penting dalam kekuatan pribadi. Seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap membuat penemuan penting tentang kekayaan. Sebagian besar adalah masalah kesadaran. Banyak orang yang menginginkan uang dan yang berjuang mendapatkan uang, sebenarnya cenderung mendorong uang menjauh dari mereka dengan alasan ketegangan pikiran dan kegagalan mereka mewujudkan kesadaran uang. Untuk menangani uang jutaan, seseorang harus belajar berpikir dalam istilah dan ide jutaan. Teman lama saya, Hariman, pernah mengungkapkan kebenaran penuh ini ketika dia berkata, gampang untuk berpikir dan berbicara soal uang jutaan seperti soal uang receh. Ahli keuangan ini yang prestasinya dianggap oleh khalayak umum sebagai prestasi yang mendekati permainan magis, menjadikan pepatah ini sebagai salah satu prinsip utama pemikiran dan tindakannya. Dia berpikir dan berbicara dalam jutaan, dan pemikirannya mengambil bentuk dalam tindakan, kondisi mentalnya mengambil bentuk materi, cita-citanya menjadi kenyataan. Ada banyak manusia di negara ini, di setiap kota di negara ini, yang memiliki kekuatan kuman di dalamnya, yang jika dibiarkan berkembang dan tumbuh, akan menyebabkan orang-orang ini menjadi Herman kedua atau Morgan kedua, atau bahkan Rockefeller kedua. Namun praktis tak ada dari orang-orang ini yang akan benar-benar berkembang ke tahap ini. Pada kenyataannya, kemungkinannya ialah bahwa mereka akan berevolusi hanya menjadi penjual warung kecil yang sukses, penjaga kios surat kabar kecil, atau bahkan pemilik warung kacang kecil. Sukses dalam setiap kasus namun selalu dalam skala yang kecil. Mereka puas berpikir dalam uang receh, bahkan dalam speser pun, alih-alih berpikir dalam jutaan. Mereka memanifestasikan realitas dalam perbandingan langsung cita-cita mereka. Pikiran mereka mengambil bentuk dalam tindakan mirip tindakan kaliber. Keadaan mental mereka direproduksi dalam bentuk materi, tetapi mereka memiliki ukuran yang sama baik dalam pola subjektif maupun bentuk objektif. Manusia kecil akan berpikir bahwa saya membual sewaktu saya mengatakan ini, namun manusia besar akan tahu bahwasannya saya benar. Dia telah membuktikannya dalam kasusnya sendiri dan menyadari kebenaran asas tersebut. Walau dia mungkin tidak tahu persis bagaimana atau mengapa itu berhasil dengan cara ini. Banyak orang menjelmakan energi, pikiran, dan kecerdasan bisnis yang sama dalam menjalankan bisnis kios surat kabar atau kios kacang tanah yang digunakan oleh orang lain dalam menjalankan usaha besar. Yang satu berpikir dalam uang receh, yang lain berpikir dalam ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Ada yang namanya kesadaran uang. Saya tahu itu fakta. Kekayaan harus diciptakan dalam pikiran sebelum dapat dibuat dalam bentuk materi. Uang harus ada di ranah ideal sebelum diwujudkan di ranah nyata. Kadang-kadang saya bahkan berpikir bahwa ideal adalah nyata yang sejati dan yang disebut nyata hanyalah pantulan dari ideal nyata. Hal penting lain yang saya pelajari mengenai kekuatan dan aktivitas sesuatu di dalam itu adalah tindakan aneh yang berlangsung di bawah apa yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Saya segera tahu bahwa ada daya tarik-menarik mental yang sesuai dengan hukum gravitasi fisik. Hukum tarik-menarik mental ini cenderung mengordinasikan dan menghubungkan pikiran, ide, dan keinginan individu dengan hal-hal eksternal yang terkait dengannya. Hukum ini berlaku pada semua individu sampai batas tertentu, tetapi ketika seseorang secara sadar menyadari kehadiran kekuatan sesuatu di dalam itu dan identitasnya dengan itu, maka hukum tersebut bertindak dengan kekuatan yang melonjak dahsyat. Hukum tarik-menarik cenderung menarik kepada individu hal-hal, orang-orang,
atau kondisi-kondisi dalam hubungan yang selaras dengan pikiran, ide-ide, dan cita-cita terkuat mereka. Atau cukup sering, alih-alih ini ia cenderung mendorong individu ke dalam lingkungan, kondisi, atau kehadiran orang atau hal-hal yang akan cenderung ke arah aktualisasi cita-citanya. Ini sering mampu menggeser gunung ke hadapan orang yang percaya, namun di waktu lain tampaknya didapati lebih mudah mendorong orang yang percaya untuk mendekat ke gunung. Pada akhirnya Anda tahu yang dicapai adalah sama dalam kedua kasus itu. Ketika sesuatu di dalam sibuk memfungsikan hukum, maka segala sesuatu, orang-orang, dan keadaan mulai bergerak cepat. Sering saya merasa takjub atau kendati saya ini menjadi akrab dengan kejadian-kejadian yang luar biasa untuk mencatat bagaimana hal-hal dan orang-orang akan ditarik ke bidang perhatian saya dalam menanggapi pikiran, ide, dan cita-cita saya. Atau bagaimana saya ditarik ke dalam bidang perhatian orang lain dengan cara yang sama. Orang-orang yang saya butuhkan tertarik pada pernyataan saya dan saya tertarik pada orang-orang yang membutuhkan saya. Apabila saya membutuhkan keterangan tambahan mengenai subjek tertentu, maka seluruh dunia tampaknya berkeinginan menuangkan pengetahuan semacam itu ke dalam pikiran saya. Buku-buku, majalah, celutukan-celutukan, dan obrolan-obrolan ringan, artikel-artikel surat kabar, semua ini memberi saya data-data atau fakta-fakta yang saya inginkan, atau memberikan petunjuk tentang di mana mereka bisa ditemukan. Saya berjalan menuju toko buku dan mengambil buku secara acak. Saya akan menemukan di halaman-halamannya hal-hal yang ingin saya ketahui atau rujukan, bisa saja terselip dalam catatan kaki, di beberapa buku lain atau surat kabar atau majalah yang berisi informasi yang saya inginkan. Saya membaca majalah yang entah milik siapa atau membaca surat kabar bekas dan mendapatkan pokok-pokok pengetahuan tertentu yang saya butuhkan dengan cara yang sama. Ide penting dari salah satu rencana saya yang paling sukses pertama kali saya dapatkan pada sebuah artikel yang termaktub dalam surat kabar bekas yang tua dan kotor, serta tulisannya memudar, yang saya pungut di jalan setapak yang jarang dilewati orang-orang. Saya melintasi hutan di dekat tempat saya menghabiskan liburan musim panas. Sebuah buku tua yang saya ambil secara acak dari sebuah toko buku bekas, dengan harga 15 sen, memberi saya saran tentang nama yang baru dan mencolok untuk saya usulkan sebagai merek barang buatan pabrik. Dan nama yang saya usulkan itu diterima. Nama yang begitu didengar tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan yang tersulam di benak seperti benang wol domba. Saya menabrak orang-orang yang berbelok di tikungan, orang-orang yang saya butuhkan atau yang membutuhkan saya. Gagasan, nama, rencana konsep tempat individu. Semua ini telah saya tarik sehingga mendekat ke diri saya sehingga sendiri lewat hukum tarik-menarik atau diri saya tertarik kepada mereka. Para rekan bisnis bicara tentang keberuntungan saya dan tentang bagian penting yang dimainkan oleh kesempatan dalam karir saya. Tetapi saya katakan kepada Anda secara positif, tak ada yang namanya kesempatan dalam arti kejadian yang tak masuk akal. Kesempatan hanyalah istilah yang diterapkan pada sebab yang tak diketahui atau tak dipahami. Segala sesuatu terjadi karena ada sebab dan semua sebab beroperasi di bawah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik adalah induk agung sebab musabab. Tak ada yang pernah terjadi tanpa sebab. Semua peristiwa berjalan sesuai dengan hukum alam dan hukum tarik-menarik adalah salah satu hukum yang paling terbesar, sekalipun sangat sedikit dipahami. Saya juga telah menemukan bahwa hukum tarik-menarik ini yang dioperasikan oleh sesuatu di dalam itu dalam pekerjaannya menggunakan kekuatan arus mental, gelombang pikiran, atau getaran mental. Sebutlah ini dengan istilah apapun yang Anda mau. Arus atau gelombang atau getaran yang muncul dari pikiran aktif individu ini jauh melampaui area sekitarnya. Ketika dipekerjakan oleh hukum tarik-menarik, mereka seling berwujud pusaran air raksasa. Menarik ke titik fokus utama dari individu itu banyak hal yang berhubungan dengan ide atau cita-citanya. Sekali lagi mereka sering mempertahankan gerakan berputar, gerakan memusar keluar dari pusat. Gelombang yang berputar-putar ini membawa ide-ide atau cita-cita dari individu ke tempat yang jauh, membawa mereka menarik perhatian dan merambah kesadaran atau alam bawah sadar orang-orang yang berada di tempat jauh dan di tempat dekat yang tercakup dalam korelasi yang kurang lebih selaras dengan mereka. Fenomena-fenomena ini bagaimanapun sangatlah alami bagi mereka yang peduli dengan hukum gravitasi. Ini tidak berkaitan dengan perkara supranatural. Sementara kekuatan-kekuatan halus alam dipekerjakan oleh sesuatu di dalam itu demi saya. Saya pada saat yang sama bekerja keras. Saya tidak berpangku tangan dan menunggu dengan tenang milik saya sendiri mendatangi saya. Seperti yang disuarakan oleh penyair yang baik. Saya bekerja keras dan berusaha menunggu setenang mungkin untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan, hasil yang saya niatkan dengan tekun dan giat yang saya pasti yakin muncul di hadapan saya.
Gagasan menunggu dengan tenang ini telah disalahpahami banyak orang. Burroughs benar-benar mengartikan itu sebagai sikap mental tenang, penuh percaya diri, sedangkan di saat yang sama tubuh dan pikiran kita sibuk bekerja. Beberapa guru atau pikiran baru New Talk yang tulus pada suatu waktu begitu gigih dan gencar memberi nasihat soal memegang pemikiran. Namun orang lain jenis Anel Albert Hubbard mengekspresikan dengan lebih baik gagasan penting tersebut dalam ungkapan peganglah pikiran dan bersemangatlah bekerja. Operasi kekuatan-kekuatan alam yang lebih halus ini yang sudah saya ulas jauh lebih umum daripada yang disangka. Walau prinsip-prinsip yang melandasinya jarang dipahami dengan benar dan kerap disalahartikan. Saya pos dengan sangat banyak orang dalam beberapa hal mengalami kejadian yang sama dengan yang baru saja saya sebutkan. Tentu saja praktis semua pria dan wanita yang sukses kadang-kadang menyadari bahwasanya pasangan yang tak terlihat ini dan menyadari cara kerja yang aneh dari hukum tarik-menarik. Memang benar, mereka biasanya menghubungkan ini dengan sebab-sebab lain atau menganggapnya sebagai peristiwa aneh yang melampaui semua penjelasan. Inilah salah satu alasan mengapa mereka jarang menyampaikannya bahkan kepada teman atau anggota keluarga terdekat mereka. Banyak pria atau wanita yang membaca kalimat-kalimat ini akan tersenyum pada titik ini. Mereka akan paham apa yang saya maksud, apa yang baru saja saya maksudkan. Mereka sudah pernah mengalaminya, itu sebabnya saya bisa izinkan untuk menggunakan istilah logat populer yang ekspresif ini dalam kaitan hal ini. Alasan mengapa lebih banyak pria dan wanita tidak memiliki manifestasi yang lebih besar dari kekuatan alam yang besar ini dan mengapa mereka memiliki kilasan dan contoh-contoh sekali tidak dapat mengurangi operasi kekuatan ini dalam ilmu pengetahuan adalah ini. Mereka belum mengakui dan belum menyadari sesuatu di dalam dan pengakuan serta realisasi penuh ini diperlukan untuk mewujudkan kepenuhan kekuatan ini. Beberapa kekuatan bocor atau menerobos serupa sinar matahari yang mengabur terhalang awan tebal. Tetapi hanya ketika awan-awan berlalu, sinar matahari diterima dengan kekuatan dan kuantitas penuh. Awan-awan itu berasal dari ketidaktahuan, mereka harus disingkirkan dari wajah matahari diri Anda. Aku adalah aku, diri sejati, sesuatu di dalam. Banyak individu yang kuat telah mencapai realisasi parsial dari aku adalah aku, tetapi masih kekurangan pengalaman yang lengkap. Mereka percaya kepada diri mereka sendiri, memiliki kemandirian, kepercayaan diri, dan tahu bahwa diri merupakan sumber kekuatan pribadi. Tetapi diri mereka terjerat dalam jaring kepribadian dan sebab itulah menjadi terhambat. Kepribadian adalah aset dan instrumen yang berharga, tetapi sebelum dapat digunakan dengan efisiensi terbesar, individu harus melepaskan dari dirinya. Dengan demikian, ia bebas dan leluasa dapat kembali ke sana dan menggunakannya sebagai instrumen ekspresinya. Rata-rata orang yang mengandalkan diri sendiri lebih atau kurang terjebak oleh mesin mentalnya sendiri dan sejauh itu dia adalah seorang tahanan, terhambat untuk bertindak bebas. Ketika dia meloloskan dirinya sendiri dari jeratan mesin mentalnya, maka dia dan hanya dia yang sanggup mengoperasikan mesin itu sebagai seorang guru sejati. Individu harus sepenuhnya dan seutuhnya pasti dan positif mengenali dan menyadari bahwasanya aku adalah aku, bukanlah gabungan dari pikiran, perasaan, dan tindakannya. Dan bahwa sesuatu di dalam diri telah dengan rasa sakit yang tak terpemanai melewati masa-masa yang panjang, dibangun oleh proses evolusi yang menakjubkan dan rumit serta fisik dan mental kini siap digunakan. Dia harus menyadari bahwa kesadaran tanaman lebih tinggi daripada kesadaran mineral, bahwa kesadaran hewan lebih tinggi daripada kesadaran tanaman, bahwa kesadaran rata-rata manusia lebih tinggi daripada kesadaran hewan. Demikian pula ada ras manusia tertentu yang tetap saja memiliki kesadaran lebih tinggi daripada kesadaran diri biasa rata-rata manusia. Kesadaran baru atas realitas kehadiran dan kekuatan aku adalah aku ini adalah kesadaran tentang kedirian yang sejati dan penuh. Kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran diri biasa, sebagaimana kesadaran diri biasa lebih tinggi daripada kesadaran hewan, atau sebagaimana kesadaran hewan lebih tinggi daripada kesadaran tanaman, atau sebagaimana kesadaran tanaman lebih tinggi daripada kesadaran mineral. Kesadaran fundamental manusia tentang dirinya boleh dibilang terdiri dari 3 tahap yang berbeda, yaitu pertama adalah kesadaran aku adalah berbeda dari hal-hal lain. Yang kedua, kesadaran aku yang membawa peningkatan kesadaran akan keberadaan nyata. Yang ketiga, kesadaran aku adalah aku, atau kepastian keberadaan seseorang yang sejati dan nyata sebagai entitas yang benar dan nyata, terlepas dari mesin kepribadiannya yang insidental.
Kemudian ada tahap lain, tahap realisasi penuh dari identitas dengan kekuatan tak terbatas dari mana semua hal berlangsung. Di mana aku adalah aku secara intuitif mengakui dirinya sebagai titik fokus dan pusat ekspresi realitas tanpa batas itu. Kesadaran ini diungkapkan hanya dalam pernyataan wujud yang luar biasa dan mengerikan, aku adalah aku. Pada tahap kesadaran dan realisasi terakhir yang tertinggi, aku adalah sedang menuju. Aku atau Anda sedang menuju. Itu seperti kebangkitan bertahap untuk membangunkan kesadaran orang yang tertidur atau mungkin memimpikan mimpi-mimpi aneh. Sedikit demi sedikit muncul kebangkitan. Pertama, muncul kesadaran aku. Kemudian aku adalah I am. Kemudian aku adalah aku dan akhirnya dengan mata terbuka lebar dengan mata yang awas sang diri berseru dengan nada penuh kemenangan. Aku adalah aku. Ia telah sepenuhnya sadarkan identitas esensialnya dengan itu. Realitas tanpa batas, kekuatan universal dari mana semua hal berjalan dan tempat semua hal hidup dan bergerak, dan memiliki keberadaan mereka. Ini adalah kebangkitan jiwa, diri yang muncul dengan sendirinya.